Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debia Priani. Saya peserta magang dari Unit Bimba Pusaka Rakyat tahun 2025. Di sini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-1. Pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Jawabannya, karena dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari adanya metode fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning? Hukum fun learning wajib karena proses belajar harus 100% menyenangkan. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak dan motivator, karena sebelum anak yang merasakan fun learning, kita dulu yang merasakan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Yaitu motivator, karena motivator harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Jawabannya, mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Jawabannya, motivator memastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jawabannya, yang pertama, anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedua, anak mau mengulang materi bimbanya. Yang ketiga, motivator menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jawabannya, anak tidak merasa senang, semangat, dan tidak antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Dan anak juga tidak mau mengulang materi bimbanya, dan motivator tidak menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A-I-U-E-O. Lanjut mengenai metode small step system. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian small step system? Jawabannya, small step system adalah agar proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Jawabannya, agar semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Jawabannya, tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar small step system? Jawabannya, caranya dengan wajib menerapkan individual system, bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jawabannya, yang pertama, proses belajar yang dilakukan tidak bertahap. Yang kedua, kegiatan belajar yang dilakukan tidak menyenangkan. Yang ketiga, motivator tidak menikmati prosesnya, tidak bersemangat, dan tidak bahagia. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jawabannya, yang pertama, kegiatan belajar yang dilakukan menyenangkan. Yang kedua, proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, motivator menikmati prosesnya. Nah, itu tadi jawaban mengenai fun learning dan individual system. Sekian dari saya, tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.